Yang pertama yaitu konsep pendidikan seni di Amerika. Pendidikan seni di Amerika memiliki sejarah panjang dan kaya dengan berbagai variasi di setiap negara bagiannya. Konsep dan implementasinya pun terus berkembang seiring berjalannya waktu, mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang beragam di negara ini. Konsep pendidikan seni di Amerika berakar kuat pada warisan budaya negara yang kaya, dengan penekanan kuat pada kreativitas, ekspresi diri, dan pengembangan keterampilan. Hingga pertengahan abad ke-19, masih banyak pendidik yang mementingkan prinsip visual representation. Meskipun sudah terdapat pertentangan mengenai hal tersebut, di Argentina, pengajaran di sekolah umum bersifat informatif, yaitu hanya sebagai materi pelengkap pendidikan umum, sedangkan di tingkat perguruan tinggi bersifat formatif, yang mana proses pembelajaran menjadi faktor yang mempengaruhi capainya pembelajaran. Di sekolah seni, murid-murid dapat mengagumi pengajarnya sebagai seorang seniman. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pertengahan abad ke-19, konsep pendidikan seni di Amerika yaitu sebagai keterampilan. Pada pertengahan abad 19, terdapat pertentangan namun masih banyak yang berprinsip seni sebagai keterampilan. Misalnya di Argentina, pengajaran di sekolah umum bersifat informatif, yaitu hanya sebagai materi pelengkap pendidikan umum. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi bersifat formatif, yang mana proses pembelajaran menjadi faktor yang memengaruhi capaian pembelajaran. Di sekolah seni, murid-murid dapat mengagumi pengajarnya sebagai seorang seniman atau mencantrik. Pada abad ke-20, perubahan definisi seni menjadi ekspresi personal karena kemajuan teknologi yang menyebabkan banyaknya ide-ide baru. Nah, penggabungan seni dan non-seni yang merupakan kolaborasi antara seniman dan ilmuwan termasuk pada proses pengekspresian seniman. Pendidikan seni telah menjadi lebih inklusif dan berfokus pada pengembangan kreativitas dan ekspresi personal, serta penggunaan teknologi untuk menghasilkan karya seni yang lebih beragam dan berbeda. Fungsi pendekatan seni di Amerika. Fungsi pendekatan seni di Amerika lebih cenderung pada pendekatan kontekstual, di mana guru memberikan penjelasan materi kepada siswa dan mencontohkan materi untuk kemudian ditiru oleh siswa. Biasanya guru mencontohkan secara langsung atau membetulkan secara langsung. Hal itu termasuk dalam konteks pembelajaran visual yang nyata, di mana dalam hal ini dapat membantu mengasah keterampilan siswa dalam mengembangkan skillnya dalam berkarya. Di samping itu, pendidik di Amerika juga menggunakan seni sebagai kesempatan bisnis, seperti menjadi seniman di galeri, sehingga seni berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pengalaman estetika melalui pameran-pameran seni di galeri-galeri tersebut. Amerika juga menekankan fungsi seni sebagai perkembangan teknologi pendidikan yang terintegrasi dengan arsitektur, perencanaan kota, desain industri, dan komunikasi visual. Tekanan utama fungsi pendidikan seni di Amerika saat ini adalah memberikan pandangan yang luas kepada murid agar mereka dapat menghargai sebuah seni, mengkritik seni, memahami seni, mengenali seni, menilai seni, dan menghasilkan sebuah karya seni. Fungsi pendidikan seni di Amerika menurut penelitian pada abad ke-20. Pendidikan seni saat ini sangat bervariasi dari satu negara ke bagian negara lainnya. Pada tahun 2018, 29 dari 50 negara bagian menganggap seni sebagai mata pelajaran akademik inti. Namun, 41 negara bagian mewajibkan kelas seni ditawarkan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Sekolah magnet seni umum di komunitas yang lebih besar menggunakan seni sebagai inti atau tema mendasar untuk menarik siswa yang termotivasi oleh minat pribadi atau dengan tujuan menjadi seniman profesional atau komersial. Terlepas dari persyaratan negara bagian, pemotongan anggaran dan peningkatan penilaian berbasis tes terhadap anak-anak seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Non-Child Left Behind atau NCLB, pemerintah federal dianggap sebagai penyebab hilangnya waktu pengajaran seni di sekolah. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan seni di Amerika Serikat. Yang pertama adalah dalam jurnal Art Education and Cognitive Oliver 2006 membahas temuan penelitian yang menunjukkan bahwa
Pendidikan seni di Amerika Serikat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kognitif siswa seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan memori. Studi tersebut menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan seni dapat berkontribusi pada hasil belajar yang lebih efektif. Kesimpulan Wiener menekankan potensi pendidikan seni yang bertujuan untuk mendukung siswa menjadi pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini menyeratkan bahwa memasukkan seni ke dalam kurikulum pendidikan dapat memberikan dampak positif pada kemampuan kognitif siswa yang mengarah pada peningkatan kinerja akademik dan hasil belajar secara keseluruhan. Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa pendidikan seni dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan perkembangan kognitif siswa, khususnya di bidang-bidang seperti pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Jadi, fokus jurnal tersebut mengenai tujuan pendidikan seni di Amerika Serikat menyoroti pentingnya integrasi seni di dalam sistem pendidikan. Dengan memasukkan seni ke dalam kurikulum pendidikan dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan menarik, yang dapat meningkatkan kinerja akademik dan perkembangan kognitif. Temuan studi ini mempunyai implikasi terhadap kebijakan dan praktik pendidikan yang menunjukkan bahwa pendidikan seni harus diprioritaskan sebagai komponen penting dari pendidikan yang menyeluruh. Selanjutnya, poin kedua tujuan dari pendidikan seni di Amerika yaitu di input dari Wikipedia, pengembangan kerangka kerja untuk mengevaluasi pendidikan seni agar lebih sebanding dengan disiplin akademik lainnya merupakan langkah signifikan menuju pengakuan pentingnya pendidikan seni dalam kurikulum. Kerangka kerja ini bertujuan untuk melakukan proses evaluasi, memastikan bahwa pendidikan seni diberi bobot dan pengakuan yang setara dengan mata pelajaran akademik lainnya. Kerangka kerja ini dirancang khusus untuk tingkat sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA. Namun, telah diterapkan pada tingkat pendidikan lainnya juga. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan pendidikan seni ke dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, dengan mengakui nilainya dalam menumbuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan kesadaran budaya. Kesimpulannya, pengembangan kerangka kerja untuk mengevaluasi pendidikan seni merupakan langkah penting untuk pengakuan pentingnya pendidikan seni dalam kurikulum. Dengan menstandardisasi proses evaluasi, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa pendidikan seni mendapatkan pengakuan yang layak dan siswa dapat memperoleh manfaat dari pengalaman pendidikan menyeluruh yang mencakup pendidikan seni sejak usia dini.